Renungan Harian Katolik, Sabtu 3 September 2022. Manusia rohani adalah seorang hamba. Peraturan manusia yang baik haruslah sesuai hukum Allah. Bacaan pertama. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, dari aku dan Apolos hendaknya kalian belajar. Apa artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis. Jangan ada di antara kalian yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu lebih dari yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Adakah di antara milikmu yang bukan pemberian? Dan jika itu memang pemberian, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah itu bukan pemberian? Kalian telah kenyang, kalian telah kaya, dan tanpa kami, kalian telah memerintah. Alangkah baiknya kalau benar demikian, yakni kalau kalian menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kalian. Menurut pendapatku, Allah memberikan kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami ini bodoh oleh karena Kristus, tetapi kalian arif dalam Kristus. Kami ini lemah, tetapi kalian kuat. Kalian mulia, tetapi kami hina. Sampai saat ini, kami lapar, haus, telanjang, dipukuli, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki-maki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi seperti sampah dunia, seperti kotoran dari segala sesuatu sampai saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk membuat kalian malu, melainkan untuk menegur kalian sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kalian mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kalian tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang telah menjadi bapamu dalam Kristus Yesus, oleh Injil yang kuwartakan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, mengisarnya dengan tangan, lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan bacaan pertama. Manusia rohani adalah seorang hamba. Faktor sosial. Manusia cenderung untuk berusaha akrab dengan mereka yang secara sosial sejajar, atau kalau mungkin lebih tinggi. Biasanya, pertemanan akrab dengan mereka yang secara sosial lebih rendah akan dihindari karena berisiko menjatuhkan pamor. Faktor sosial seperti ini
adalah salah satu penyebab konflik yang terjadi antara sebagian jemaat Korintus dengan Paulus. Mereka menganggap Paulus yang kerap menderita, punya kelemahan fisik, lemah, dan menghidupi dirinya dengan pekerjaan yang relatif kasar. Ada sebagian jemaat Korintus yang menganggap Paulus tidak layak untuk tetap dekat dan melayani Korintus, jemaat yang kaya dalam karunia dan berkat. Manusia yang rohani. Paulus mengkoreksi pandangan yang salah ini dengan ironi yang menyindir. Mereka mulia, sementara Paulus dan rekan-rekannya hina, dan seterusnya. Ironi ini bertujuan menyadarkan jemaat Korintus bahwa manusia yang rohani menerima Roh Allah, memiliki hikmatnya, dan bermegah dalamnya. Justru adalah manusia yang menjadi hamba. Paulus menunjukkan bahwa dalam penderitaan, dirinya dan kawan-kawannya justru lebih dekat kepada Tuhan. Dalam keadaan seperti yang Paulus alami, justru nyata kebenaran bahwa sungguh-sungguh hikmat dan karya Allah adalah kebodohan bagi dunia. Karena itu, seperti pada Paulus, panggilan agar kita hidup menjadi orang-orang kudus, berarti hidup sedemikian rupa menjadi seorang hamba, dengan konsekuensi dianggap bodoh serta hina oleh dunia. Renungan bacaan Injil. Peraturan manusia yang baik haruslah sesuai hukum Allah. Bukan aturan, tetapi belas kasih. Karena kelaparan, murid-murid Yesus memetik bulir gandum. Perbuatan tersebut tidak melanggar peraturan, namun melakukan pekerjaan pada hari Sabat itulah yang melanggar aturan dan membuat orang Farisi marah. Murid Yesus tidak melanggar hukum Allah, mereka hanya melanggar hukum agama buatan orang Farisi. Peristiwa ini mirip dengan peristiwa Daud. Ketika lapar, Daud dan pengikutnya memohon kepada Imam Ahimelek diperbolehkan memakan roti sajian di bait Allah. Secara aturan roti itu hanya boleh dimakan oleh imam. Namun kebutuhan manusia lebih penting daripada ritual agama. Dari kedua peristiwa ini, Yesus menegaskan bahwa inti dari peraturan adalah mengutamakan kehidupan. Allah menghendaki belas kasihan di atas ritual agama. Ritual agama sebagai sarana menumbuhkan iman kepada Allah. Ritual agama pada hakikatnya adalah sebagai sarana manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di dalam ritual itu terkandung ucapan syukur kepada Allah atas rahmat kehidupan yang telah dilimpahkannya kepada kita, memuji dan memuliakan Allah atas keagungannya, mendengarkan firman-Nya, dan memanjatkan doa permohonan. Dengan memahami dan menghayati tujuan tersebut, ritual agama yang kita lakukan akan semakin meningkatkan iman kita. Maka kita semakin mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama manusia. Kita semakin taat akan hukum Allah. Marilah kita menghayati ritual agama dengan baik, bukan sekedar menjalankan kewajiban belaka. Peraturan manusia yang baik adalah sesuai hukum Allah. Hukum Allah sangat jelas untuk kemuliaan namanya dan untuk kebaikan manusia. Hukum Allah bersifat sama dengan sifat Allah itu sendiri, yaitu Maha Pengasih, Maha Adil, Maha Pengampun, Maha Murah Hati, dan sebagainya. Dari kisah di atas, Allah yang Maha Pengasih itu tentu menghendaki kita manusia saling mengasihi satu sama lain. Itulah yang terutama. Jangan sampai peraturan buatan manusia justru bertentangan dengan semangat meneladani sifat-sifat Allah tersebut.
peraturan manusia hendaklah sesuai dengan hukum Allah. Maka kebenaran, keadilan, dan kebaikan pasti akan tercapai. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, jadikanlah kami manusia rohani yang mengenal hikmat-Mu, sehingga dapat menjalani kehidupan dengan sukacita. Kami mau datang kepadamu, karena Engkaulah yang berdaulat atas kehidupan. Ajarilah kami berhati seorang hamba. Kami mau setia dan taat akan hukum-Mu, seperti memiliki semangat berbelas kasih kepada sesama. Amin.